wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, terima apa? kasih. Sebelum kita mulai, mari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu agar supaya diberi kelancaran dan manfaat serta barokah atas apa yang kita lakukan pada hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa Bapak Ibu bisa melihat nih beberapa emoticon yang ada di sini. Ada 6 emoticon. Kira-kira emoticon yang mana pilihan Bapak Ibu untuk menggambarkan suasana hati Bapak Ibu saat ini? Silakan Bapak Ibu beri komentar di kolom chat ya. Tertarik dengan Pak Slamet nih, lain sendiri soalnya nih, dua. Bagaimana Pak Slamet? Ada yang disampaikan terkait dengan pilihan nomor 2 terkait emoticon ini hari ini Pak Slamet, silakan. Eh, saya hanya bisa tersenyum karena senyum itu sedekah. Alhamdulillah, senyum itu sedekah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Slamet. Baik, senyum itu sedekah. Alhamdulillah. Karena senyum itu sudah akan mewakili semuanya nanti Pak Slamet ya. Energi positif akan muncul di situ. Baik, Bapak Ibu luar biasa, tetap semangat dalam mengikuti sesi pada hari ini. Saya lanjutkan kembali. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari diskusi kita pada hari ini yaitu pada akhir lokakarya nanti, Bapak Ibu, CGP diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan disiplin positif di kelas serta mampu menerapkan strategi penerapannya di sekolah yang selanjutnya melakukan strategi perubahan berdasarkan umpan balik dari teman atau dari calon guru penggerak yang lainnya. Tujuan yang kedua, CGP dapat menjadi pemandu dan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kita sekarang melihat ini ada gambar apa nih? Ada gambar anak kecil membuang sampah ya pada tempatnya, kemudian ada anak kecil lagi membuang sampah tidak pada tempatnya. Kalau melihat dua ilustrasi gambar yang ada ini Bapak Ibu nggih, nilai kebajikan apa sih? Atau keyakinan apa ya? Menurut Bapak Ibu melihat dua ilustrasi gambar ini yang ingin dihadirkan sesuai dengan ilustrasi gambar tersebut. Jadi nilai kebajikan atau keyakinan apa menurut panjenengan Bapak Ibu? Silakan. Oke, Ibu Zuro silakan, kami persilakan. Kami persilakan Bu Zuro. Terima kasih Pak Guntur. Baik. Kalau untuk yang tadi, iya, suara saya jelas ya. Sangat jelas Bu. Bagi anak yang membuang sampah pada tempatnya itu sudah muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri, mungkin dibiasakan dari lingkungan keluarganya. Sedangkan anak yang membuang sampah di sungai itu memang pembiasaan lingkungannya juga seperti itu. Jadi anak tidak disadarkan bahwa bahaya membuang sampah di sungai itu kerusakan alam. Jadi itu faktor lingkungan yang membentuk anak-anak itu memiliki motivasi dari Luar biasa Bu Suro, terima kasih. Tanggapan yang sangat luar biasa atau pemaparan yang sangat luar biasa dari Bu Suro yaitu terkait dengan pembiasaan sejak dini Bu ya. Jadi faktor lingkungan sangat mempengaruhi di sini sehingga terdapat suatu karakter internal di dalam, bukan begitu Bu nggih? Baik, saya satu lagi selamat Pak, ada urutan kedua ya. Satu lagi kayaknya nggih Bapak Ibu nggih. Pak Selamat, monggo Pak Selamat. Terkait dengan ilustrasi kedua gambar di atas, yang kita lihat. Iya Pak, iya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo. Jadi nilai kebajikannya adalah, terima kasih Pak. Bahwa nilai kebajikan yang ditanamkan adalah hidup bersih. Kalau keyakinan ini sudah tertanam dalam hati ibu sanubari, pasti keyakinan ini akan terbawa sampai nanti, sampai dia sampai dewasa. Jadi yang terpenting adalah hidup bersih. Hidup bersih Pak Slamet ya, luar biasa. Nah, dari keyakinan-keyakinan ini pastinya Pak, terima kasih Pak Slamet, terima kasih. Jadi dari keyakinan yang sudah Bapak Ibu sampaikan ini pastinya akan memunculkan suatu karakter yang positif akhirnya Bapak Ibu ya pada akhirnya nanti. Baik, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu nggih. Saya lanjutkan kembali. Keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas.
Silakan Bapak Ibu. Raise hand sudah. Monggo Bapak Ibu. Yang terakhir di sini ada keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas. Silakan, apakah betul atau salah? Silakan raise hand. Kalau Bu, dari beberapa yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas dan sudah menyatakan salah, saya ingin minta pendapat satu orang dari antara Bapak Ibu, yaitu saya ingin pendapat dari Ibu Tuti. Silakan Bu Tuti. Terkait dengan keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas, kenapa Bu Tuti menganggap itu adalah salah? Monggo dipersilakan Bu Tuti. Menurut saya kalau keyakinan, namanya keyakinan itu artinya berasal dari dalam dirinya. Sedangkan peraturan itu lebih kepada pemaksaan yang harus kita taati, yang kadangkala peraturan itu kadang malah tidak sesuai dengan hati nurani kita. Jadi tidak sama antara keyakinan sama dengan peraturan, itu tidak sama menurut saya, seperti itu. Baik, luar biasa Bu Tuti. Terima kasih atas respon yang sangat luar biasa dan tanggapan yang sangat luar biasa. Jadi maksudnya adalah keyakinan itu muncul dalam diri sang anak itu sendiri, Bu nggih. Jadi muncul dari intrinsik diri sendiri, sedangkan peraturan itu ditetapkan dari atas dan harus diikuti oleh keseluruhan secara seragam sama gitu sampai dengan ke bawah, sehingga tidak memunculkan rasa inisiatif, menumbuhkan rasa dan intinya tidak tergerak dari dalam diri sendiri gitu nggih. Baik, terima kasih. Ada, silakan setelah ini, setelah melakukan sesi diskusi yang sudah kita lakukan barusan ini, setelah melihat beberapa kalimat dan mendengar apa yang menjadi tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, dapat saya ambil kesimpulan bahwa di sini dapat saya ambil globalnya, yaitu keyakinan kelas selalu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya minta tolong pada Bapak Ibu, silakan sekarang Bapak Ibu untuk menuliskan untuk menuliskan refleks tanggapan. Sudah ada di link Jamboard yang sudah saya sediakan ini. Tertib mengikuti pelajaran ini ada dari pembiasaan 5S. Membaca doa sebelum memulai belajar. Ini ada dari Pak Slamet, pembiasaan 5S. Kemudian ada dari Ibu siapa nih ya? Dari Bu Tuti ya. Tertib mengikuti pembelajaran, membaca doa sebelum memulai belajar. Baik, ada 3. Ini pembiasaan 5S, kemudian membaca doa sebelum mulai belajar, tertib mengikuti pelajaran. Baik, ini saya ke keyakinan bahwa piket kelas adalah untuk kesehatan bersama. Itu praktik baik yang sudah dilakukan. Jadi pembiasaan 5. Oke, baik. Ada 4 sudah nggih. Baik, saya akan pembiasaan 5S. Ini dari siapa nggih? Pak Slamet atau untuk pembiasaan 5S-nya? Dari saya, Bapak. Oh, dari Bu Amelia ya, dari Bu Amelia. Baik, Bu Amelia. Silakan Bu Amelia, apa yang menjadikan Bu Amelia memberikan ini jawaban pembiasaan 5S, Bu Amelia? Yang menjadi alasan Bu Amelia apa, Bu Amelia? Terima kasih Bapak atas waktunya, akan saya tanggapi. Mengapa saya membuat keyakinan kelas pembiasaan 5S di sini adalah pembiasaan berupa senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi bersama siapapun, baik itu bersama teman maupun lebih-lebih terhadap guru, dibiasakan di kelas maupun di lingkungan sekitar sekolah, kita membiasakan tertib 5S itu agar terciptanya harmonisasi, kemudian juga terciptanya
persaudaraan dan saling menghormati antar teman dan juga dengan guru. Seperti itu, Bapak. Baik, luar biasa. Jadi keyakinan yang muncul pada akhirnya dari pembiasaan 5S itu banyak sekali Mbak Amelia gitu yang diharapkan ya. Jadi keyakinan yang muncul di situ yang diharapkan muncul adalah melingkup beberapa aspek gitu. Jadi satu lompatan dua pulau terlampaui kalau ini Bu. Jadi satu lompatan dua pulau terlampaui ini. Bukan satu dayungan lagi nih ya. Baik, satu lagi nggih. Satu lagi 1 menit waktu untuk memberi pemaparan karena keterbatasan waktu Bapak Ibu nggih. Ada keyakinan kalian menghormati guru, tertib mengikuti pelajaran. Nah, ini saya tertarik nih. Tertib mengikuti pelajaran ini sinten nggih? Dari siapa nih, Bapak nggih? Bapak Ibu nggih. Tertib mengikuti pelajaran. Saya, Pak. Dari Bu Suro. Saya, Pak Guntur. Nggih, monggo Bu Suro. Tertib. Saya, Pak Guntur. Nggih, monggo. Tertib mengikuti pelajaran. Apa yang membuat Bu Suro memberikan tertib mengikuti pelajaran? Alasannya apa, Bu? Ini. Begini Pak, itu sumbernya dari anak-anak pada awal pelajaran dimulai itu. Jadi kita buat kesepakatan kelas, artinya jadi tidak ada saling yang mengganggu, artinya sesama teman tidak boleh harus saling menghargai ketika teman berbicara, apalagi kepada guru. Itu yang dimaksud dengan tertib di kelas. Luar biasa. Jadi sama-sama muncul pembiasaan secara intrinsik tanpa ada tekanan, tanpa ada semacam diremot siswa-siswa kita itu Bu ya. Jadi muncul memang benar-benar dari olah pikir mereka sendiri, dari empati mereka sendiri tentang kebutuhan yang mereka inginkan dalam lingkungan belajar di kelas. Baik, terima kasih sangat luar biasa atas semangat dan partisipasi Bapak Ibu pada hari ini. Baik, dari Bapak Ibu sekalian silakan monggo satu yang mewakili sebelum kita akhiri sesi ini. Apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan terkait dengan diskusi yang kita lakukan pada hari ini? Monggo dipersilakan. Nggih, Ibu Nabila nggih, monggo Bu. Dipersilakan. Amelia. Ya, saya Bapak seperti ini kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan, karena kalau keyakinan ini kita membentuk efek yang akan anak-anak meyakinkan bahwa pembiasaan itu benar dan harus dilakukan. Jadi anak-anak melaksanakannya tidak dengan secara terpaksa dan akan berdampak, akan dilaksanakan seterusnya sampai mereka dewasa nanti. Biasa, terima kasih sekali Bu Amelia, terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi diskusi hari ini Bapak Ibu? Silakan ditulis di kolom chat nggih. Oh, angkat tangan nggih, monggo Bu Tuti, monggo Bu Tuti. Mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini bahwa saya sangat bersyukur dan senang sekali mendapatkan materi tentang keyakinan. Dengan adanya materi ini, saya akan menerapkannya di dalam kelas supaya anak-anak itu lebih termotivasi dari dalam, sehingga tidak hanya semata-mata mengikuti peraturan, tapi adalah kesadaran dari dalam dirinya supaya lebih kekal seperti katanya Bu Amalia, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Salam guru penggerak. Iya. Keren. Ya, semoga apa yang menjadi refleksi kita pada hari ini bisa diterapkan bersama-sama dengan penuh semangat. Yang penting satu Bapak Ibu, jangan lupa bahagia. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.